Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Araf Rayanakin dengan NPM 2022-4001. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya dengan tema kebijakan dividen yang berjudul analisis perbandingan dividen per share, dividen payout ratio, dividen yield, dan dividen growth rate pada emiten sektor konsumer non-silikals periode 2022, 2023 hingga 2022. Industri konsumer non-silikas selalu dikategorikan sebagai sektor defensif, karena sektor ini tuh termasuk sektor barang konsumsi primer yang memproduksi produk yang selalu dibutuhkan masyarakat, menjadikannya lebih defensif dibandingkan sektor konsumer silikas. Industri ini biasanya itu dianggap lebih tahan terhadap penurunan permintaan, karena konsumen itu masih membutuhkan barang-barang dasar seperti makanan, minuman, obat-obatan, serta kebutuhan sehari-hari untuk keluarga. Nah, karakter tersebut membuat perusahaan-perusahaan di sektor ini tuh menjadi pilihan favorit bagi investor yang memilih berinvestasi untuk mendapatkan pendapatan pasif melalui pembagian saham, bukan hanya melalui kenaikan nilai saham. Lalu, kebijakan dividen itu merupakan salah satu kebijakan penting bagi sebuah perusahaan, karena perusahaan itu akan menggunakannya sebagai alat untuk membagikan sebagian laba kepada pemegang saham. Menentukan seberapa besar keuntungan yang akan dibagikan kepada investor dan seberapa besar keuntungan tersebut yang akan menjadi saldo laba ditahan perusahaan. Seiring dengan pembayaran dividen, investor secara umum lebih mengharapkan perusahaan dapat memberikan keuntungan secara konsisten. Selanjutnya, di sini saya mengambil 4 perusahaan, yaitu ada PT Indofood Indonesia Tbk, PT Indofood CBP Sukses Makmur, TB, dan PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk, dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, 4 perusahaan ini tuh adalah perusahaan-perusahaan yang selalu membayar dividen setiap tahunnya. Untuk mendapatkan pemahaman perbandingan yang lengkap, saya mengambil 4 indikator utama dalam menganalisis kebijakan dividen, yaitu kebijakan dividen payout ratio, dividen per share atau DPS, dividen yield, dan tingkat pertumbuhan dividen. Dengan menggabungkan keempat indikator tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dibandingkan analisis yang hanya berfokus pada satu metrik. Di sini ada rumus perhitungan. Yang pertama yaitu dividen payout ratio. Nah, dividen payout ratio itu dihasilkan dari total dividen yang dibagi laba bersih tahun berjalan dikali 100%. Selanjutnya ada dividen yield. Dividen yield itu didapatkan dari dividen tahunan per saham dibagi dividen per saham dikali 100%. Selanjutnya ada dividen per share. Dividen per share didapatkan dari total dividen yang dibagikan dibagi jumlah saham beredar. Lalu yang terakhir adalah dividen growth rate. Dividen growth rate adalah didapatkan dengan DPS tahun ini atau tahun sekarang dikurangi DPS tahun sebelumnya dibagi jumlah saham beredar dikali 100%. Ini hanya perhitungan rumusnya. Selanjutnya, dividen payout. Kita masuk ke pembahasan. Salah satu rasio yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko modal serta mempertahankan stabilitas keuangan jangka panjang. DPR rating itu menunjukkan bahwa perusahaan memberikan sebagian besar laba pada pemegang saham. Nah, hal ini biasanya menarik bagi investor yang mengharapkan pendapatan dividen. Namun, DPR yang terlalu tinggi juga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki jumlah dana yang lebih sedikit untuk pengembangan usaha. Sebaliknya, DPR yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak kewenangan menjaga laba untuk digunakan dalam investasi, pengembangan, atau memperkuat kondisi keuangan perusahaan. Di sini terlihat ya, untuk kode emiten UNPR ini tuh pada 2024 tuh adalah yang paling tertinggi, yaitu 133. Disusul oleh HMSP 2024, yaitu sebesar 121,29%. Lalu yang terakhir ada 2024, UNPR 2024, yang menunjukkan dividen payout ratio-nya tuh 2023 106,39%. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan membayarkan dividen melebihi dari laba bersih yang mereka hasilkan. Nah, kemudian biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini tuh dia menggunakan laba ditahan yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Ini termasuk cukup ekstrim. Dan selanjutnya di INDF dan ICBP ini tuh yang paling sedikit, di bawah 50%. Nah, ini tuh menandakan bahwa INDF dan ICBP ini tuh dia dana laba bersihnya tuh digunakan untuk mengembangkan perusahaan, bukan untuk membayarkan total dividen. Biasanya misalkan untuk orang-orang yang tertarik di 133% itu agak riskan, kayak agak hati-hati. Karena untuk jangka panjang misalkan selalu dilakukan seperti itu bisa bahaya bagi perusahaan.
karena bisa menghabiskan laba-laba yang ditahan sebelum di tahun-tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya itu adalah dividen. Nah, imbal hasil dividen ini itu merupakan salah satu indikator penting bagi para investor yang menunjukkan bahwa saham perusahaan tersebut mampu memberikan prestasi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan saham perusahaan lainnya. Di sini kita bisa lihat kayak UNPR di tahun 2025 tuh dari 2003 hingga 2025 itu dia naik 3,97 terus ke 4,67 lalu ke 7,73%. Sebenarnya tuh ini tuh dihasilkan dari penurunan harga saham. Kenapa dia bisa tinggi? Karena harga sahamnya turun, ya kan? Turun ke 1000 dari 3000 ke 1800 lalu naik sedikit ke 2600. Nah, itu menandakan bahwa perusahaan itu bukan menghasilkan dividen dari kinerja, melainkan dari turunnya harga saham. Begitu juga dengan HMSP. Nah, HMSP ini termasuk tinggi sekali karena 7,74%, lalu 2024 8,85%, dan 2025 tuh turun ke 7,77%. Nah, ini tuh juga dihasilkan dari penurunan harga saham, ya kan? 895 terus turun ke 635 lalu turun ke 725. Nah, ini tuh membuat dividen data itu jadi tinggi. Nah, sedangkan untuk INDF dan ICBP ini tuh dia termasuk yang di bawah 5%. Kita lihat kayak di sini kan ICBP paling kecil. Nah, ICBP ini tuh kenapa dia bisa paling kecil? Karena harga sahamnya itu sangat tinggi, yaitu 10.000, 11.000, dan 8.200. Nah, karena dibagi dengan dividen ini 200 dibagi dengan jumlah yang besar 10.000, jadi ternyata dividen itu kecil. Sebenarnya itu dipengaruhi dari harga saham yang tinggi. Nah, perbandingan ini tuh menunjukkan bahwa UNPR dan HMSP itu memiliki yield yang tinggi yang mungkin termasuk dalam kategori yield trap. Nah, yang perlu diperhatikan kelanjutannya. Karena lebih banyak mencerminkan sentimen negatif pasar terhadap harga saham daripada pertumbuhan dividen yang sulit. Di sisi lain, INDF dan ICBP memiliki profil yield yang lebih moderat, lebih adil gitu. Terus lebih namun berkelanjutan, didukung oleh pertumbuhan dividen yang konsisten, stabilitas harga saham yang lebih stabil. Dia tidak yang jatuh banget, kayak naiknya perlahan, si wajar. Selanjutnya adalah dividen per share. Dividen per share adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan besaran dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dibandingkan dengan jumlah saham yang diperdagangkan pada tahun tertentu. Sini kita bisa lihat perbandingan ini itu menunjukkan kayak bahwa indeks ICBP itu menawarkan profil dividen per share yang lebih dapat diandalkan bagi investor yang berfokus pada pertumbuhan dividen jangka panjang. Karena kenaikan DPS selalu didukung oleh kenaikan total dividen yang dibagikan kepada dilusi jumlah saham besar tanpa dilusi jumlah saham besar beredar. Terus lihat ya INDF ICBP itu dia tinggi kali 257 terus naik ke 267 terus naik ke 280. Begitu juga dengan ICBP, dia tuh naiknya stabil 188 terus tetap naik ke 200 lalu ke 250. Sedangkan pada UNFR dan HMSP dia tuh menunjukkan bahwa total dividen lebih sensitif terhadap kondisi laba tahunannya. Karena dia kayak UNPR nih. Terutama di tahun 2023 itu dia 133,9. Lalu di tahun 2004 dia turun. Karena mungkin labanya turun. Ya, jadi total dividen yang dibagiannya kok berkurang. Jadi dividen per share itu adalah 117. Lalu naik lagi ke 133. Jadi kayak mengikuti laba bersih yang ada. Bahkan dari sebelumnya yang di DPR itu kan dia sampai menggunakan laba tahan sebelumnya kan. Kayak apa laba tahan tahun-tahun sebelumnya. Itu membuat tidak stabil gitu. Ini juga sama HMSP juga. Lalu yang terakhir ada dividen growth rate. Nah, itu rasio yang ada tingkat peningkatan pembayaran dividen yang dilakukan perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, di sini tuh saya bisa lihat ya INDF itu tampaknya menjadi emiten dengan pertumbuhan dividen paling dapat diandalkan. Ya kan, karena dia tuh naik gitu dari minus kan dari 7,5% terus naik ke 8,8%, lalu naik ke 4,8%. Sementara UNPR sedang dalam fase pemulihan setelah 2 tahun tertekan. Nah, UNPR dia minus terus akhirnya dia di 2025 dia naik dividen growth rate.
Nah, dan HMSP menjadi yang paling perlu diwaspadai karena pola pertumbuhannya yang tidak stabil dan juga berlaku. HMSP dari minus jatuh naik tinggi ke 26,99%, lalu turun lagi ke minus 18,93%. Kesimpulannya adalah dalam periode 2023 hingga 2025, analisis DPR, DPS, dividen dan dividen growth rate dari kode emiten UNPR, ICBP, IND, dan HMSP itu menunjukkan bahwa keempat indikator tersebut tidak selalu bergerak searah. Bahkan dalam suatu situasi di mana satu emiten itu dengan emiten lainnya itu saling bertolak belakang. Berbeda dengan ICBP dan IND, UNPR dan HMSP itu cenderung menunjukkan DPR dan keuntungan dividen yang tinggi, tetapi diikuti oleh DPS dan pertumbuhan dividen yang fluktuatif. Sebaliknya, ICBP dan INDP menunjukkan DPR dan keuntungan dividen yang lebih moderat, tetapi dengan pertumbuhan DPD, DPS, dan pertumbuhan dividen yang lebih stabil dan konsisten. Perbedaan arah antara indikator ini menunjukkan bahwa satu metrik saja itu tidak cukup untuk menggambarkan kondisi kebijakan dividen suatu perusahaan secara keseluruhan. Dengan menggabungkan keempat indikator ini, dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap daripada analisis yang hanya berfokus pada satu metrik, karena ada beberapa faktor lain yang dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang kebijakan distribusi laba perusahaan. Pengukuran rasio hanya didasarkan pada rasio sadio. Jadi didasarkan pada rasio. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.